Baiklah kawan-kawan, pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat keterangan lulus tidak lulus secara otomatis untuk siswa-siswa yang telah menyelesaikan ujian. Di sini saya sudah memiliki daftar nilai siswa. Mari kita buka dulu. Sebentar, sedang dibuka. Nah, ini di sini ada daftar nilai siswa. Kita anggap saja ini nilai kelulusan. Untuk nilai kelulusan ini ada kolomnya, ada nomor, nama, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika, dan nilai jumlah nilai. Berikutnya ada nilai rata-rata dan keterangan. Nah, di kolom keterangan ini nantinya akan kita isi secara otomatis berdasarkan nilai rata-rata. Di sini ada nilai rata-rata. Ini saya buat huruf warna biru, ini hanya untuk sekedar menjelaskan bahwa nilai inilah nanti yang akan menjadi tolak ukur siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Nah, sebelum kita mengisi keterangan lulus dan tidak lulus, tentunya kita harus membuat ketentuan dulu. Siswa lulus ini dengan nilai rata-rata berapa? Di bawah ini sudah saya buat ketentuannya. Ketentuannya adalah jika nilai rata-rata lebih dari 60, maka siswa dinyatakan lulus. Dan jika 59 ke bawah, maka tidak lulus. Nah, kalimat inilah yang perlu atau akan kita tuliskan di sini di kolom keterangan, tentunya dengan rumus. Baiklah, akan kita olah dulu nama siswa nomor 1, Nur Hayati. Nah, oke, kita mulai. Untuk membuat rumus itu biasanya pertama kali kita harus membubuhkan sama dengan, contoh seperti ini. Sama dengan if itu jika, buka kurung, jika rata-rata ini, kita klik rata-ratanya si punya Nur Hayati, klik. Rata-ratanya besar dari 60, maka kalimatnya kasih tanda kutip di atas, maka dia lulus. Untuk menyatakan kalimat itu selesai, di titik lulus. Dan jika di bawah 59, maka tidak lulus. Tanda kutip dulu, tidak lulus. Pakai tanda kutip lagi, tutup kurung, tanda selesai, kita membuat rumus. Setelah itu tinggal tekan enter. Akan tetapi sebelum tekan enter, kita coba membaca dulu rumus ini. Sama dengan ini sebagai tanda rumus. If itu jika, ya. Jika I7 ini maksudnya kolom ini berada di kolom I7. I dan 7. Nah, jika kolom 7 itu nilainya besar dari 60, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, artinya jika tidak 60, ya, maka dia tidak lulus. Itu cara membacanya. Setelah itu rumus selesai kita tuliskan, kita tekan enter. Sebentar. Sudah selesai cara mengisi rumusnya. Di sini kenapa dia tidak lulus, si Nur Hayati? Karena nilai
masing-masing mata pelajaran belum diisi. Coba kita isi terlebih dahulu. Kita anggap saja Nur Hayati ini nilai bahasa Inggrisnya 50. Oke, nilai bahasa Indonesianya kita anggap saja 85. Dan nilai matematikanya mungkin kita bikin 75. Nah, dia secara otomatis ada dalam kolom keterangan dia dinyatakan lulus. Kenapa? Karena nilai di sini lebih dari 60. Selesai sudah untuk mengisi kolom untuk keterangan Nur Hayati. Kita untuk mengisi nama siswa atas nama Nabiah. Oke, yuk kita isi kolom keterangannya seperti tadi di atas ini. Sama dengan if buka kurung jika ini besar dari 60 maka dinyatakan lulus, tanda kutip, titik koma. Jika tidak, artinya tidak lulus. Kasih tanda kutip, ini juga belum ada tanda kutipnya, nanti dia katakan error. Oke, selesai, tinggal tutup kurung. Setiap selesai ngasih rumus, kita harus kasih kolom. Setelah itu selesai, enter. Oke, ternyata dia si Nabiah ini tidak lulus. Kenapa? Karena nilai masing-masing mata pelajaran 0. Coba kita isi bahasa Inggrisnya 74. Kita anggap saja nilai bahasa Indonesianya 80 karena bahasa Indonesia itu bahasa kita, tentu harus 80 seharusnya. Berikutnya matematika, mungkin nilainya 55. Oke, ternyata masih lulus juga. Nah, kita sudah membuat 2 rumus untuk daftar nilai siswa ini. Bagaimana kalau ternyata murid kita, siswa kita ada 100, untuk kita kepayahan untuk mengisi masing-masing kolom ini. Bagaimana cara supaya mudah? Supaya cara mudah itu rumus ini yang di atas tadi kita kopikan ke bawah ini. Secara otomatis nanti langsung bisa. Oke. Jika murid kita ada sekitar 100, tentu kita akan kesulitan untuk mengisi rumus-rumus ini. Oke lah kalau murid cuma 3, 2, itu kita isikan secara manual. Akan tetapi kita punya cara. Caranya adalah mengcopy rumus ini, dikopi ke bawah, supaya kita tidak perlu menuliskan rumus lagi. Bagaimana caranya? Klikkan ini seperti itu, klik yang sudah ada rumusnya tadi, terus di kotak bawah kanan. Nah, ini kursor kita ini kan tanda tambah. Kalau kita letakkan di yang kita klik tadi, ujung kanan bawah, dia akan menjadi tanda tambah kecil. Nah, setelah gambar seperti itu, kita klik ke bawah, klik seret, jangan dilepas, klik jangan dilepas, seret ke bawah sampai terakhir. Dah, kita lepas. Nah, dengan demikian kita tidak perlu membuat rumus-rumus lagi, rumus yang sama, cukup kita kopikan saja. Kita tinggal mengisi nilai-nilai masing-masing mata pelajaran dan nilainya masing-masing siswa. Umpamanya kita isi saja nilai 40, ini 70, ini 80. Nah, masih lulus.
Ini Nubriaton mungkin kita bikin 40, ini 30, ini 70. Nah, dia tidak lulus. Di sini mungkin kasih 50, mungkin 60, mungkin 75. Lulus karena nilai rata-ratanya lebih dari 60. Dan demikian seterusnya. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Selamat bekerja.